Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hadiansyah dengan NIM 12070500109 akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi restoran dengan tampilan seperti ini, dibuat dengan menggunakan Flutter yang mana bisa digunakan di platform Android, iOS, kemudian Linux, web, kemudian macOS, ada juga Windows. Dan di sini saya merunningnya atau menjalankannya dengan menggunakan aplikasi Linux. Karena mata kuliah kali ini merupakan mata kuliah basis data, saya akan fokus ke bagian backend-nya, di mana bagian backend-nya saya menggunakan web service Dart dengan menggunakan package Shelf dan menggunakan basis data PostgreSQL. Mari kita mulai saja. Dari mulai database-nya, saya membuat database-nya dengan skema seperti ini. Jika kita lihat diagramnya, maka akan terlihat dengan sekilas beberapa tabel-tabel yang saya buat. Kemudian database tersebut saya panggil dengan menggunakan web service dari Dart yang menggunakan package Shelf, di mana di sini bisa kita lihat dari main, kemudian di sini ada Redis, cuman saya komentar karena saat ini belum dibutuhkan ya, dan saya menggunakan JWT dari Firebase. Kemudian ada Firebase setup, kemudian di sini Firebase-nya untuk testing, kemudian ada di sini beberapa service-nya, di mana dalam service tersebut ada dua folder. Yang pertama ada user, kemudian ada store. Di user ini, di mana semuanya itu yang berhubungan dengan aplikasi klien, yaitu aplikasi yang ini. Kemudian untuk bagian store-nya itu untuk admin. Oke. Di sini semuanya di wrap di satu mount dan sebelumnya ada middleware untuk auth, yang dimana menggunakan auth autentikasi untuk pengecekan JWT-nya yang mana dia mendapatkannya dari Firebase. Sini ada verifikasi Firebase token. Kemudian jika kita lihat di sini ada customer. Di customer ini ada router buat profile, kemudian update profile dan login, dimana yang sangat agak unik di sini adalah di bagian mungkin nanti di bagian order. Kemudian di sini ada home, di mana ada nearby store, kemudian ada special offer, kemudian ada item kategori di mana buat semuanya, kemudian buat insert-nya, kemudian ada item di mana untuk mengambil berdasarkan ID atau berdasarkan store. Kemudian ada juga subkategori untuk get dan juga insert. Kemudian ada order. Order ini ada ini get order by customer ID, kemudian terdapat by ID, kemudian ada place order. Semuanya mungkin sama kecuali yang bagian place order ini, karena bagian place order ini menggunakan transaction, yaitu untuk memasukkan data secara bersamaan, dan ataupun jika gagal akan gagal secara bersamaan, dimana yang dalam kasus ini yaitu pertama pengecekan customer, kemudian di sini terdapat untuk memasukkan detail order, kemudian ini untuk pengecekan item
pengecekan item, kemudian pengecekan add-on, yaitu add-on untuk penambahan jika user memilih add-on. Kemudian di sini semuanya dirap dalam satu kelas model. Kemudian setelah semuanya ditambahkan ke dalam model, si data tersebut akan dimasukkan ke dalam database, di mana di sini terdapat query-nya. Dan kenapa menggunakan transaction? Karena di sini kondisi antara order detail dengan order itu harus sama, yaitu harus sama-sama masuk ke database, ataupun jika gagal harus gagal bersamaan. Begitu juga dengan bagian add-on order detailnya. Kemudian next ada store, dimana untuk mendapatkan store by ID. Kemudian ada template, dimana di sini hanya untuk testing, dan untuk bagian store-nya beberapa sudah dibuat. Baik, kita beralih ke aplikasinya. Aplikasinya seperti ini. Yang pertama itu seperti yang kita tahu tadi, ada bagian di bagian home ada nearby dan special. Di sini nearby store yaitu menggunakan GPS, di mana akan menentukan jarak store yang paling dekat dengan user, di mana di sini terdapat query-nya, yaitu seperti ini, untuk menentukan jarak, di mana jaraknya itu kurang dari 5 km, kurang atau sama dengan dari 5 km. Nah, kemudian di sini ada jaraknya ya. Ada beberapa. Kemudian ada juga special offer, di mana ini item. Kalau kita klik akan langsung masuk ke itemnya. Kemudian agak besarin dikit mungkin akan lebih jelas. Baik, kita buka ini, maka akan masuk ke res menu, di mana ini mengambil data item berdasarkan store ID. Dan di sini ada subkategorinya, di mana ini juga memasukkan query, menggunakan subquery. Kemudian jika kita klik salah satunya, akan masuk ke tampilan detailnya. Nah, jika barang tersebut mempunyai add-on atau pilihan, maka akan diarahkan ke sama sini, cuman ada tambahannya, yaitu user bisa memilih yang mana yang akan dipesan atau penambahan add-on-nya. Nah, ini bisa menambahkan quantity. Kemudian jika tambahkan ke cart atau keranjang, maka akan ditampilkan di bawah sini. User dapat langsung memilih menambahkan kembali, atau dapat langsung menuju ke keranjang. Jika menuju ke keranjang, akan dihadapkan ke tampilan untuk order, dimana di sini ada pilihan, yaitu order type. Ada sekarang, apakah user ingin mengambilnya sekarang atau akan mengambilnya secara terjadwal. Jika terjadwal, maka akan ada pilihan bahwa user harus memasukkan waktu di mana dia akan sampai di restoran tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Sini ada 1 jam atau 2 jam dan sebagainya. Kemudian user dapat memilih ada pick up, yaitu mengambil makanan di restoran dan mengambilnya ke rumah, yaitu ini biasanya terjadi di drive-thru, di mana user hanya mengambil makanannya dan pergi. Kemudian ada dine-in, yaitu seperti di restoran biasa, yaitu untuk memilih makanan di restoran tersebut.
Kemudian ada detailnya seperti ini. Untuk kupon belum diimplementasikan. Nah, kemudian ketika user mengklik place order, jika user belum memverifikasi nomor telepon, maka akan dihadapkan ke verifikasi nomor telepon. Kita masukkan ke ini adalah nomor telepon untuk testing, dimana untuk Linux harus memasukkan sebentar untuk memasukkan captcha. Ada kesalahan di captcha-nya mungkin. Sebentar. Tadi captcha-nya sudah expired, ternyata belum di ini. Kita lanjutkan. Setelah berhasil memasukkan captcha, maka user akan dihadapkan untuk memasukkan OTP yang dikirimkan melalui SMS, karena ini merupakan testing. Nomor testingnya adalah 13456. Dan masuk ke login. Akan ada profile untuk memasukkan nama, karena di sini saya sudah mempunyai akun sebelumnya, maka nama akan diisi secara otomatis. Kita akan kembali dan akan ada konfirmasi order, dimana jika konfirmasi ordernya, maka akan diberikan kode QR-nya beserta dengan ID pesanannya. Kode ini itu untuk ditunjukkan kepada waiter di restorannya saat pengambilan barangnya. Nah, waiter akan masuk ke sini, dimana di sini ini adalah moment ago ya. Di sini ada detail ordernya dan sebagainya. Kemudian bisa juga di track seperti ini, dan kedepannya sebenarnya track ini itu akan terhubung ke map di sini. Itu untuk menunjukkan jalan, yaitu jalan antara customer user ke restorannya. Jadi akan seperti Google Navigasi gitu, agar memudahkan user menentukan di mana store-nya itu berada. Nah, di sini juga terdapat ada fitur-fiturnya, seperti ada yang ini sama yang terdekat. Nah, di sini ada 3 restoran ternyata, di sini, di sini. Kita bisa mengkliknya, kemudian jika kita show akan menampilkan yang serupa. Kemudian ada profile, ini simple seperti ini, dan seperti itu. Untuk aplikasi restorannya, store-nya ini belum sepenuhnya jadi, dan ini masih seperti ini. Jadi ketika login dan ini belum benar-benar dipoles ya, karena waktu untuk membuat 2 aplikasi secara sekaligus. Dan di sini belum ada apa-apanya, kosong semuanya. Dan ini ada tren penjualan items. Di sini masih kosong, belum ada apa-apa. Kita bisa menambahkannya. Saya sudah membuat item trend, di mana trend tersebut menampilkan trend item dalam 2021 sampai 2022. Contohnya seperti ini. Kita membuat template-nya terlebih dahulu. Ini kita membuat template-nya, karena ini membuat template 1000 data sekaligus. Kemudian kita mengambilnya, data akan tersedia dan data akan tampil di sini, dimana di sini kita bisa melihat
dari samping, yang mana warna ini adalah ayam saus lemon, di mana penjualan pada bulan Januari adalah 141 pesanan, dan pada dan untuk bukok pandan itu ada 189 dan sebagainya untuk berbagai jenis makanan yang dijual di store ini. Kemudian ada di bulan Februari, kemudian bulan-bulan selanjutnya, dan di sini dapat dilihat bahwa untuk penjualan paling sedikit yaitu di bulan Oktober, di mana di sini penjualannya paling sedikit dan paling banyak adalah Maret. Untuk codingnya di bagian Dart flat ini report. Di sini query-nya seperti ini. Untuk saat ini masih menggunakan hardcode karena kurangnya development untuk bagian store-nya. Dan namun ini bisa langsung diganti jika bagian store-nya ini sudah jadi, maka ini langsung bisa diganti dengan ID yang sebenarnya. Dan di sini seperti terlihat seperti ini. Dan untuk template-nya tadi itu sebenarnya hanya hanya merandom semuanya, semuanya di random quantity random, kemudian ada date time-nya juga random menggunakan factor, dan semuanya itu masuk ke place order-nya tadi. Ini kopiannya dengan sedikit perbedaannya, yaitu dengan bukan hardcode, dimana untuk keperluan menampilkan data statistik ini. Namun semuanya sudah sesuai dan sudah bekerja dengan baik jika datanya sudah mencukupi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau sebagainya, dan aplikasi ini bisa didapatkan di GitHub saya, yaitu di github.com/azlir azlir. Di sana ada yang if berapa itu, nah di sana, atau sesuai namanya di sini ada misalkan Dart Restaurant API, ada repository bernama itu, atau Flutter Restaurant, atau satu lagi Flutter Restaurant Store, seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.